Jadi memang KB ini untuk keluarga sejahtera ya. Tadi kita sudah menyanyikan ya untuk keluarga sejahtera. Stunting itu bukan sekedar makan aja diperbanyak. Jadi dia ada PKMK, jadi pangan medis kebutuhan khusus. Jadi susu yang bisa menaikkan berat badan secara cepat, gitu kan. Di situ. Jadi KB juga ada kaitannya. Jadi biasanya yang stunting kecil, begitu kan, kecil. Gitu. Nah itu yang saya harapkan ibu-ibu semua peran sertanya untuk menginformasikan tentang penting juga KB ini untuk pencegahan stunting gitu kan ya, penting juga. Kadang-kadang ini kendalanya katanya nggak boleh sama bapaknya. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bu, kita simak ini materi, mungkin kita sudah paham mengenai macam-macam alat kontrasepsi, bagaimana jenisnya, tapi alangkah baiknya lagi ya, karena kita tahu ilmu itu sangat mahal. Jadi mari kita simak baik-baik. Saya perkenalkan dulu ya, saya Bidan Samsa Komariah. Memang wilayah saya satu timur, tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Nah, di sini nanti kita sharing aja ya Bu ya. Nah, jadi sama-sama belajar ya. Kami ini dapat meningkatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu, terutama dalam menjalankan kehamilan ya. Terus mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, biasanya faktor usia, terus jarak anak gitu ya. Nah, selain itu juga mengurangi resiko kematian bayi ya. Terus di sini ada jenis alat kontrasepsi. Jenis alat kontrasepsi itu banyak ya Bu ya, dari yang hormon sampai yang non hormon. Kalau hormon itu ya ibu-ibu udah tahu semua ya, dari pil, suntik, implan ya. Kontrasepsi yang non hormon itu ya IUD, terus ada kondom juga ya. Terus di sini ada alat kontrasepsi sesuai dengan usianya ya. Oke, slide. Mengapa KB? Ya, di sini KB itu kan untuk merencanakan keluarga dari jumlah, jarak, dan waktu. Karena yang bagus itu kan kalau program pemerintah itu 2 anak lebih baik ya. Kalau zaman dulu katanya banyak anak banyak rezeki, tapi faktanya ya apalagi sekarang biaya hidup ya Bu ya. Nah di situ ada jumlah, ada jarak dan waktu. Jadi untuk waktu itu bisa diatur minimal itu 2 tahun ya jaraknya. Di sini juga yang kedua menekan pertumbuhan penduduk ya. Yang ketiga ini mengurangi IMR dan MMR. IMR ini dia infant mortality rate atau angka kematian bayi. Ya. Dan MMR ini maternity rate atau angka kematian ibu ya. Karena di Indonesia ini 10.000 dari ibu dari 10.000 dari lahir hidup itu ada kematian di angka 305. Itu masih cukup tinggi ya, karena kan setiap kehamilan itu berisiko keguguran, berisiko infeksi, berisiko pendarahan ya. Itu kehamilan, persalinan, dan nifas itu semuanya berisiko ya. Slide. Nah di sini alat kontrasepsi non hormonal itu satu senggama terputus. Nah pantang berkala. Nah kalau pantang berkala ini kita menentukan usia subur kita. Ini juga agak sulit yang pantang berkala, karena apa? Kita harus paham siklus haid kita, kayak gitu. Jadi kalau siklus haid kita itu ngacak, semama bulan Januari kita itu di siklusnya itu 28 hari, terus di Februari itu maju jadi 23 hari kayak gitu. Itu juga agak susah kita menentukan usia, menentukan masa subur kita. Cuma yang pastinya ya,
biasanya kalau yang pakai pantang berkala ini, kita perempuan itu pasti dalam 1 bulan itu ada rasa badan kita itu kayak meriang, suhu tubuh kita agak tinggi ya kan, agak meningkat, terus lendir kita juga agak berlebih. Nah itu biasanya masa subur. Itu makanya harus dihindari kalau pakai yang ini nih, pantang berkala, biasanya begitu sih ya. Oke, slide. Nah ini ya, ada alat kontrasepsi, kondom, diafragma, spermisida, KB suntik, KB pil, KB spiral, implan, vasektomi, dan tubektomi. Mungkin di antara 8 ini yang jarang dipakai ini yang diafragma sama spermisida ya, karena memang jarang, saya juga belum pernah. Baik saya maupun pasien yang saya temui itu belum pernah, karena memang jarang. Karena juga pemakaiannya agak ribet. Nanti di slide berikutnya ada ininya. Slide berikutnya. Iya, dia nih. Nah, ini kondom wanita juga jarang ya. Jarang, dan saya juga belum pernah lihat. Oh, cuman digambar aja. Dia, saya lihatnya juga di ini ya, lihatnya juga di video gitu, cara makainya agak ribet juga. Kalau menurut saya juga berisiko bocor juga. Masih lebih aman kondom pria, karena agak ribet juga pemakaiannya. Memang dia lebih besar ya ketimbang kondom pria. Kenapa? Iya, dia itu dimasukin ke vagina gitu, makanya dia lebih lebar. Bisa. Slide berikutnya. Nih, yang kondom perempuan, tuh dia cara makainya ya. Dibuka, dimasukin. Sebenarnya sih dia sama kayak kondom laki-laki. Bedanya kalau perempuan itu kan dimasukin dulu, gitu. Makanya agak ribet sih ya kalau kondom perempuan. Takutnya kedorong. belum pernah lihat. Hot-hotnya lah. Kan lebih, apalagi kalau yang pengantin baru. Ya. Terus ini bagi yang belum mempunyai anak. Ya, ini 2 anak lebih baik dan lebih sehat. Hayo, masyarakat Kelurahan Ujung Menteng, pakailah alat kontrasepsi KB. Pasangan usia subur wajib memakai alat kontrasepsi. Keluarga itu keren.